Sayang, hati-hati. Tenang saja. Kenapa? Nggak apa-apa, kamu hati-hati aja. Oh. Nggak apa-apa. Sayang, kamu istirahat saja. Kerjaan ini biar aku yang kerjain, ya? Kamu jangan kecapean. Tenang saja. Ibu, kenapa kita datang ke sini? Jihan mau berantem. Jangan buru-buru, kita lihat aja dulu. Halo, maaf ya, kami sudah tutup. Kalau mau lihat-lihat, besok datang lagi saja. Anakku, coba tes kekuatan dia. Hah? Asik-asik, Jihan akhirnya bisa berantem. Sayang, Nggak seru, nggak seru. Ibu, dia nggak bisa berantem. Aku nggak mau main sama dia. sayang, kamu nggak apa-apa. Karena Jihan merasa nggak seru, kalau gitu bunuh aja. Asik-asik. Bunuh saja. Aduh. Silat? Jihan, nggak apa-apa kan? Seru banget. Ibu, kakak ini bisa bela diri. Aku mau berantem sama dia. Rita, kamu bisa ilmu bela diri? Soal ini nanti aku jelasin. Itu mereka siapa? Mereka mau cari aku. Rita dari sekte silat. Pantesan dari jauh udah ngerasain ada aura di sini. Nggak nyangka, ternyata beneran kamu. Kalian ini siapa? Seru banget. Kalau aku bisa bunuh kamu, pasti lebih seru. Jurus cakar elang. Kamu dari sekte Dasin. Mati saja. Berhenti! Jihan, sini. Kak, kok kamu datang? Kalau nggak datang kamu bisa gawat. Rita, Dasar nggak guna. Melin dari sekte Dasin. Demi anakmu Jihan bisa duduki posisi ketua aliansi. Langgar larangan penggunaan kekerasan. Keliling membunuh para petarung yang hebat. 2 lawan 1. Jihan suka. Malam ini aku masih ada urusan penting. Jadi cukup sampai di sini aja. Rita, kami pasti akan kembali lagi. Anakku, ayo kita pergi. Udah diserang orang, cuma bisa sembunyi di belakang istri. Kenapa bisa ada cowok nggak guna kayak gini? Kak, Hedo nggak bisa bela diri. Soal dunia persilatan emang harusnya nggak libatin dia. Dia emang nggak berguna. Jangan belain dia. Kak, Hedo, kami berdua mau ngomong dulu, pulang agak malam. Kamu jemput Leo dulu aja. oke. Cepat pulang ya. Iya. Raja Pisau Darah Robert. Maaf, aku lama. Suratan tangan sudah ada. Ngapain masih omong kosong? Walau Jihan kelihatan bodoh,
Tapi dia kejam sekali. Hari ini Raja Pisau Darah kayaknya bakal kena sial. Mereka langgar aturan. Kalau ada kesempatan, kamu ikut aku. Selamatkan Raja Pisau Darah. Oke. Jihan, mati kamu! Seru banget. Jihan, jangan kira kalau kalahkan aku, kamu bisa duduki posisi ketua aliansi dunia persilatan. Kamu gak sebanding sama mantan ketua aliansi, sang naga hitam. Kalau dia nggak pensiun, mana mungkin kalian bisa sok hebat begini? Tunggu anakku, bunuh semua petarung hebat dari 8 sekte besar. Posisi ketua aliansi pasti jadi milik dia. Jihan, bunuh dia. Bunuh ikan. Iya. Jurus naga gila, Hebat banget. Kamu siapa? mantan ketua aliansi, sang naga hitam. Sang naga hitam? Darah? Ini darah. Kata ibuku, nggak ada yang bisa ganggu Jihan. Siapkan dirimu. Aku bunuh kamu. Jihan, jangan kejar, cepat kembali. Pemimpin memang hebat. Cuma satu jurus bikin Jihan luka parah. Gak kayak suami kamu, gak berguna. Kak, omongan ini jangan ngomong di depan Hedo lagi. Aku takut dia minder. Apalagi sekte kita lagi ditekan sama prajurit pembela. Sekarang aku cuma mau sama orang biasa dan hidup tenang. Tapi sang naga hitam emang hebat sekali. Kalau dia nggak pensiun, para petarung mungkin nggak perlu ngumpet dari kejaran prajurit pembela. Itu prajurit pembela. Ayo pergi. Jangan bunuh aku. Jihan yang serang duluan. Aku gak berniat pakai kekerasan. Aku mohon jangan bunuh aku. Banyak omong. Melanggar aturan. Raja Pisau Darah Robert, kamu langgar peraturan. Larangan penggunaan kekerasan pasal 81. Sekarang, kamu ditangkap. Aku terpaksa pakai kekerasan. Aku mohon jangan tangkap aku. Para master bangkit. Petarung biasa melemah. Kalian para sampah harusnya hidup di bawah tanah selamanya. Kayak tikus di selokan. Hah? Bawa dia. Aku mohon, jangan tangkap aku. Jangan tangkap aku. Ketua, taktik memancing mereka hebat sekali. Pakai Jihan ini menantang semua petarung. Bisa keluar semua. Aku rasa nggak lama lagi nggak ada yang halangi kekuasaan master kayak kita. Mereka cuma orang lemah. Yang perlu kita lawan cuma satu orang. Sini kamu. Sini berantem sama aku. Anakku. Ibu, aku mau berantem. Aku mau berantem sama dia. Jihan, jangan nangis. Anakku sayang, orang ini nyebelin banget. Jangan main sama dia. Kita berantem sama orang lain aja. Gimana? Mau nggak? Mau. Ayo, anakku. Leo? Ibu! Mana orang gak berguna itu? Kok Leo sendiri di rumah? Ayah baru saja keluar. Dia suruh aku kerjain PR di rumah. Mungkin Hedo ada urusan, jadi dia keluar. Kakak, minum air dulu. Gak usah. Kamu sama Leo ikut aku ke sekte silat. Target Jihan selanjutnya itu kamu. Kamu petarung yang hebat dari sekte silat.
Kalau kamu kenapa-napa, gimana nasib sekte silat? Terus Hedo gimana? Sudah begini, kamu masih mikirin orang gak berguna itu? Sekte silat gak mungkin terima orang biasa. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Dia aja gak bisa lindungin kalian berdua. Ngapain pertahanin dia? Hah? Sudah pulang? Leo, Ayah sudah pulang. lihat nih aku beliin apa. Hah? Lihat nih. Ibu lihat mainan yang ayah beliin. Topeng ini? Hah? Mana mungkin dia? Kenapa? Kamu gak di rumah jagain anak, kamu kemana? Oh, aku pergi beli sayur. Kak, jangan pergi dulu. Cobain masakanku. Gak usah. Kak, Nanti aku akan bawa adikku sama Leo pulang ke sekte silat. Leo, kerjain PR sana. oke. Apa karena 2 orang tadi siang? Sebenarnya... Cukup. Hedo, aku gak mau basa-basi sama kamu. Adikku, penerus generasi ketiga sekte silat. Latar belakang keluarga bagus dan punya kemampuan. Kamu cuma pengecut. Sama sekali gak pantas buat dia. Kak, semua itu nggak penting. Yang penting, aku akan berjuang biar mereka bisa hidup enak. Perjuangan kamu gak berguna. Kamu kira kamu siapa? Sang naga hitam ketua persilatan. Musuh sudah datang menyerang. Kamu malah sembunyi di belakang adikku. Kamu sama adikku, kalian sama sekali gak cocok. Kak, gimana pun juga, aku nggak tinggalin Hedo dan Leo. Juga nggak bakal balik ke sekte silat. Rita, Sayang, aku bersumpah selama aku ada, gak akan ada yang tindas kalian. orang kayak kamu. Lihat nggak? Orang-orang di foto ini, semuanya punya nama di dunia persilatan. Dengan 1 jari aja bisa bunuh kamu. Kamu bisa lindungin mereka. Sungguh lucu. Sayang, ini bukan urusan kamu. Kamu jagain Leo saja. Jangan ikut campur. Aku bakal urus ini. Gudang perkakas, pertarungan penentuan. Kalau nggak datang, keluargamu bakal mati. Nggak bisa lari lagi. Dikira sekte silat nggak mampu. Karena mereka nantangin, aku terima tantangannya. Sayang, aku ikut kamu. Nggak usah. Kamu jaga Leo di rumah dan tunggu aku pulang. Sudah datang, sudah datang. Asik, aku mau lawan kakak ini. Kami selama ini udah bunuh banyak petarung. Kalahin 8 sekte besar. Hari ini, kalau bunuh Rita dari sekte silat, anakku bakal lebih dekat sama posisi ketua aliansi. Emang kenapa kalau bunuh aku? Kalau nggak bisa kalahin sang naga hitam, anakmu akan jadi bayangan selamanya. Sang naga hitam udah lama pensiun. Hari ini, kalau kalian semua mati, anakku akan jadi ketua aliansi. Jangan banyak omong. Aku bakal lawan kamu. Ketua, menurutmu siapa yang bakal menang? Meskipun Jihan bodoh, tapi kemampuannya sudah sampai puncak. Kalau bukan karena sang naga hitam dan prajurit pembela, dia pasti jadi nomor 1. Rita, meskipun dia pewaris sekte silat, tapi kemampuan mereka jauh berbeda. Kakak, Rita, kekuatannya hebat banget. Kamu harus hati-hati. Nggak asik, nggak asik. Aku mau lawan kamu. Tunggu dulu. Sayang, Ngapain kamu datang? Leo sudah tidur. Aku mau lihat. Gak apa-apa, berantem aja. Aku gak ganggu. Berantem boleh saja, tapi aku bilang dulu ya, kalau barang di sini rusak, kalian harus ganti rugi. Paman, kamu juga ikut berantem. Oke, kalian sama-sama saja. Apa kamu belum cukup repotin kami? Ngapain kamu ganggu? sayang, di sini bahaya. Kamu cepat pergi. Tenang saja,
Mereka nggak bisa sakitin aku. Woi, aku ngomong sama kalian. Kok kalian gak pedulin aku? Jihan marah. Aku mau bunuh kalian. Lawan kamu itu aku. Sayang, sebenarnya aku... Mundur dulu. Ternyata Rita masih hebat kayak dulu. Lihat nggak? Inilah perbedaan kalian. Rita emang hebat, tapi dia fokus di pertahanan. Jihan udah ketemu celah kelemahannya. Orang awam bisa tahu apa? Kamu ngapain? Kamu Rita, nafasnya nggak stabil. Serang dari tengahnya. Kamu nggak lihat adikku luka parah? Ngapain kamu sok ngatur? Kenapa dia bisa tahu kelemahan Jihan? Beraninya sakiti aku. Aku bunuh kamu. Iya. Gawat. Rita, Jurus katak jurus pamungkasnya Jihan. Tapi orang ini habis kena jurusnya, nafasnya masih stabil dan bisa berdiri tenang. Dia sebenarnya siapa? Kekuatan Jihan kuat sekali. Kayaknya nggak ada yang bisa lawan dia. sayang, kamu hebat. Hedo, kamu cepat pergi. Sayang, kamu cepat pergi. Jangan peduli Gak aku. apa. Selanjutnya, serahin ke aku. Anakku, bunuh mereka. Tunggu dulu. Orang biasa malah mau cari mati. Sebenarnya aku mau jadi orang biasa. Tapi kalian buat onar terus. Karena kalian mau berantem. Aku temani. Sayang, Rita, cepat halangi dia. Dia bisa dipukul mati. Jurus langkah hantu. sayang, kau bisa bela diri? Gak mungkin. Mungkin cuma bisa ilmu dasar. Tendangan 12 arah? Mana mungkin? Ini silat. Kenapa dia bisa? Kenapa orang ini bisa kuasai banyak jurus rahasia? Bisa nahan Jihan selama ini. Kemampuan orang ini hebat. Ketua, siapa dia sebenarnya? Di umur segini, bisa kuasai banyak jurus bela diri cuma satu orang. Siapa? Sepuluh tahun lalu, aku kalahkan semua petarung tangguh jadi yang terkuat. Gak nyangka 10 tahun kemudian, ada yang mau ikutin jejakku. Oke, kalau begitu, aku perlihatkan. Gak semua orang bisa sampai posisi itu. Ya! Ini jurus naga gila. Dia itu sang naga hitam. Nggak mungkin. Mana mungkin dia sang naga hitam? Nggak mungkin. Beneran dia. Hedo itu sang naga hitam. Jihan, nak, kamu nggak apa-apa? Nak, Sakit banget. nak. Sang naga hitam beraninya sakiti anakku. Aku bunuh kamu. Ketua, sang naga hitam. Dia itu nomor 1 dari daftar buronan. Kita tangkap saja. Jangan buru-buru.
Tunggu mereka sama-sama babak belur, baru kita tangkap mereka. Sayang, hati-hati. Menang. Aku ingat siapa kamu. 20 tahun lalu, aku nantangin sekte Kulun. Aku ingat ketua sekte Kulun punya anak cewek yang sakit mata. Kalau aku nggak salah ingat, harusnya itu kamu kan? Bisa diingat sang naga hitam, itu kehormatan buatku. Karena matamu, buat aku ingat selalu. Jangan akting lagi. Lepas kacamata kamu. Gak nyangka, gak bisa bohongin kamu naga hitam. Kalau kamu gak sakiti anakku dan halangi jalan anakku, aku juga gak akan mau jadi musuhmu. Kamu itu master? Kamu itu master? Enggak, dia cuma setengah master. Kalau gitu, kamu mati aja. Jangan buang-buang tenaga. Dengan bantuan mata spiritual, semua gerakanmu bisa kelihatan. Gawat, naga hitam cuma manusia biasa. Dibanding Melin yang setengah master, dia pasti kalah. Ternyata kekuatanmu cuma segini saja. Hedo hilang. Mana dia? Mana mungkin? Kecepatanku sudah di luar batasmu. Menyerahlah, kamu bukan lawanku. Naga hitam, walau aku kalah sama kamu. Kalau aja suamiku tahu kami dianiaya, tunggu dia datang. Kamu pasti dibunuh. Keras kepala. Aturan dunia persilatan, kami kalah. Kami akan hancurkan tangan dan kaki. Anakku. Tunggu. Naga hitam, apa maksudmu? Kamu kasihan sama aku? Kalian berdua sudah nonton selama ini. Harusnya keluar kan? Mereka prajurit pembela. Sayang, hati-hati. Mereka prajurit pembela. Prajurit pembela. Kedatangan kalian harusnya bukan kebetulan. Naga hitam, kamu memang pintar. Betul, sejak Jihan datang ke kota Hagen, kami sudah atur strategi. Selama ini, untung ada mereka bantu kami. Memancing banyak mangsa. Dasar bajingan. Kalian ini sungguh nggak tahu malu. Perang tidak kenal aturan. Kalian ikut dengan kami. Mau kami ikut kamu? Mimpi! Palingan kami akan lawan sampai mati. Ya. Ibu! Biar aku kenalkan diriku. Namaku Terry. Organisasi khusus prajurit pembela. Yang di sebelahku ini, ketua aku, Benny. Naga hitam, kamu sembunyi selama ini. Gak mungkin bisa lolos dari prajurit pembela. Pak, kami cuma petarung biasa. Gak pernah berbuat kejahatan apapun. Kenapa prajurit pembela selalu kejar kami, gak mau lepasin kami? Petarung biasa? Naga hitam, kamu pernah dengar orang yang gak bersalah jadi bersalah karena punya sesuatu? Di dunia ini, cukup ada satu prajurit pembela yang hebat saja. Kalau begitu, gak perlu dibicarakan lagi.
Kalau mau tangkap aku saja. Aku ikut kalian. Rita, kamu... Sayang, aku tahu kamu jago bela diri. Tapi mereka beda. Mereka itu master. Kita orang biasa nggak bisa lawan. Kamu cepat pergi dan jagain Leo. Benar. Prajurit pembela terkenal sangat licik. Kalau lawan mereka, sama saja cari mati. Dengar nggak? Istrimu saja suruh kamu nyerah. Apanya yang terhebat di dunia? Di mata prajurit pembela, kamu cuma kayak semut yang agak besar saja. Naga hitam, aku kasih 1 menit buat mikir. Kamu berlutut dan minta maaf, lalu pasrah ikut sama kami. Aku bakal biarin kalian hidup. Naga hitam, kamu raguin apa? Cepat berlutut. Gengsi kamu nggak lebih penting dari nyawa kami. Sudahlah. Jangan banyak omong. Hari ini asal ada aku, jangan harap bos siapapun. Bodoh. Cuma orang biasa beraninya lawan prajurit pembela. Rita, jangan khawatir. Mereka cuma orang lemah. Aku bakal kalahin mereka. Di depan kamu. Kak. Cari mati. Jangan gegabah. Terlalu bahaya, Rita. Sayang, di belakangmu. Mati saja. Ya. Mana mungkin? Kenapa? Kenapa kamu bisa tahan? Kamu cuma petarung biasa. Terry itu master tingkat B. Petarung biasa nggak mungkin tahan. Kecuali kebangkitan kemampuan dan energinya jauh di atas Terry. Apa? Hedo juga master? Aku mau lurusin satu hal. Selama ini alasan aku pensiun bukan karena takut dikejar. Tapi aku takut gak bisa kendalin kekuatan ini. Dan habisi prajurit pembela sampai ke akar-akarnya. Jurus ombak sisik tutupin langit. Cakar pecahin bintang. Dunia berguncang. Hancur. Bangkit. Ini kenapa bisa begini? Bisa bikin Terry luka separah ini. Paling nggak master tingkat S. Kayaknya aku juga bukan lawannya. Yang namanya kemampuan itu cuma latih ilmu sampai maksimal. Nggak ada yang istimewa. Gak nyangka dia sehebat ini. Dulu, aku gak tahu kemampuannya. Kita dulu beraninya nantangin naga hitam. Untung dia masih berbaik hati. Benny kan? Selanjutnya giliran kamu. Naga hitam, kalau kamu berani sakiti aku, prajurit pembela gak bakal lepasin kamu. Banyak omong. Naga hitam, kamu... Rasakan. Kalian para master karena punya kemampuan bertindak semaunya. Akhirnya kalian dapat balasan. Dulu itu, kalian pakai benda ini, potong semua urat saraf Robert. Hari ini, akan aku balaskan. Naga hitam, sebelumnya itu salahku. Kalau kamu lepasin aku bakal kasih tahu masalah sekte silat. Katakan. Bulan depan di kota Realm akan ada perkumpulan seni bela diri. Orang kami merencanakan buat tangkap mereka semua. Di antaranya ada ayah mertuamu, Beno. Apa? Hedo, aku pulang dulu. Hei, Rita. Jangan khawatir. Ada aku. Berhenti! Kak, gak usah dikejar. Biarin mereka pergi. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tapi kakakku... Oh, aku sudah sambungin tangan kakak. Istirahat 10-30 hari, pasti bakal pulih lagi. Jangan khawatir. Kak, kalau gitu kamu istirahat dulu. Aku sama Hedo pulang dulu. Hedo,
Dulu aku ngomongnya kasar, sudah nyinggung kamu. Nanti urusan kamu sama Rita, aku gak bakal ikut campur. Kita satu keluarga, jangan bilang begini. Ayo, kita pulang. Ya! Berhasil. Akhirnya berhasil. Aku sembunyi dan latihan puluhan tahun. Hari ini ilmu sakti sudah sempurna di dunia ini. Siapa yang bisa kalahkan aku? Guru, gawat! Tuan pergi nantangin naga hitam, lalu dikalahkan. Tuan sama ibunya semuanya ditangkap. Apa? Berani sekali. Beritahu semua murid. Aku mau turun gunung. Balas dendam sama naga hitam. Hari ini, para petarung yang datang dari jauh dan berkumpul di sini. Aku Beno, nggak akan basa-basi lagi. Situasi sekarang, kalian semua tahu jelas. Petarung makin melemah, master bangkit. Jadi kita hari ini cuma bisa diam-diam adain perkumpulan seni bela diri. Tujuannya cuma satu, yaitu pilih ketua aliansi persilatan dan satukan kekuatan para petarung buat lawan prajurit pembela. Sampai akhir. Lawan sampai akhir! Lawan sampai akhir! Lawan sampai akhir! Lawan sampai akhir! Kata Ketua Beno, itu benar sekali. Kaki tangan prajurit pembela di mana-mana. Para master bertindak semaunya. Kalau kita nggak bersatu, petarung biasa kayak kita cuma akan menjadi tawanan, bahkan mati tanpa kuburan. Maunya emang berjuang. Master prajurit pembela hebat sekali. Kekuatannya luar biasa. Petarung biasa kayak kita, di mata mereka, mungkin nggak sebanding sama semut. Benar, kalau melawan, sama saja cari mati. Nyawa keluargaku bergantung samaku. Takut mati? Pulang jaga anak saja. Dasar para pengecut. Apa kalian lupa tujuan belajar bela diri? Kalau mau hidup, kita harus semangat. Baik demi harga diri atau demi hidup petarung biasa. Kita harus lawan para bajingan itu. Sekuat tenaga. Benar sekali. Lebih baik mati daripada menyerah. Jadi harus angkat senjata kita lawan para master bajingan itu. Lawan mereka! 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 Dasar gak guna. Masih mimpi lawan prajurit pembela. Lucu sekali. Jangan peduliin mereka ini. Ingat, target kita hari ini adalah naga hitam. Sebelum dia muncul, jangan bikin masalah. Guru, adik Rita sudah pulang. Apa katamu? Rita pulang. Apa katamu? Rita pulang. Ayah, aku pulang. Leo, cepat panggil kakek. Kakek, Ayah, Kamu masih berani pulang. Dulu kamu nggak dengar omonganku. Maksa nikah sama nggak berguna ini. Aku udah lama putusin hubungan ayah dan anak. Sekarang, ngapain kamu pulang? Ayah, aku tahu sekarang ayah masih marah, tapi bukan waktunya bahas ini. Kami dapat info, prajurit pembela nyusup ke perkumpulan seni bela diri. Dan mau tangkap kalian semua. Prajurit pembela? Baguslah mereka datang. Aku kumpulkan semua petarung di sini buat adu kemampuan sama mereka. Aku kumpulkan semua petarung di sini buat adu kemampuan sama mereka. adik Rita, pergi selama ini, kok kamu malah jadi penakut? Cuma prajurit pembela, ngapain takut? Benar sekali. Kalau mereka berani datang, maka mereka akan mati di sini. Mati di sini! Mati di sini! Mati di sini! Gimana ini? Tenang, ada aku. Nanti aku bakal lindungin mereka. Lucu sekali. Keselamatan kami nggak perlu dilindungin sama orang nggak guna. Iya, dasar sampah berani ngomong begitu. Nggak takut lidahmu dipotong. Aku yang akan lindungin Rita dan guru. Di sini nggak ada tempat buat kamu. Cepat pergi.
Nona Rita keterlaluan. Waktu itu banyak cowok hebat. Dia malah pilih orang yang gak berguna begini. Kalian gak boleh hina ayahku. Ayah, kalian salah paham. Hedo bukan gak berguna. Dia sebenarnya... Rita, orang lemah tetap saja orang lemah. Jangan belain orang gak guna ini lagi. Sekarang, kamu nurutin aku nonton pertandingan. Atau pergi dari sini. Ayah, Sekumpulan orang bodoh. Acara kali ini dilarang membunuh. Yang ilmunya paling tinggi. Dialah ketua dunia persilatan. Ian dari sekte silat. Mohon bimbingannya. Kalau gitu, biar aku yang lawan Ian. Ian emang pantas jadi murid andalan ketua sekte. Saya mengaku kalah. Posisi ketua sekte pasti jadi milikku. Bagus. Kak, kapan kita mulai? Jangan buru-buru. Tunggu dulu. Perkumpulan ini ramai sekali. Kalau nggak ada aku, sayang sekali dilewatkan. Si tiang besi Wandi. Wandi, kamu manjain anakmu Jihan. Sakiti banyak petarung kita. Beraninya kamu datang ke perkumpulan ini. Ini perkumpulan seni bela diri. Memangnya kenapa? Aku nggak boleh datang. Apa kamu tahu? Istri dan anakmu bunuh banyak pertarung yang nggak bersalah. Orang jahat kayak kalian beraninya datang ke perkumpulan seni bela diri. Cepat pergi sana. Cepat keluar! 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 Dasar sekumpulan orang bodoh. Berani sekali usir aku dari sini. Wandi, kamu keterlaluan. Hari ini, aku akan balas kejahatan kamu. Demi keadilan para petarung kita yang mati sia-sia. Demi keadilan para petarung kita yang mati sia-sia. ayah, Kakek, Ayah, gimana kalau aku saja? Kamu mau cari mati? Cepat minggir. Wandi, kenapa kamu bisa jadi sekuat ini? Aku tanya satu hal. Sang naga hitam, di mana? Mantan ketua naga hitam? Bukannya dia sudah lama pensiun? Kalau kalian nggak serahin naga hitam, semua yang ada di sini akan kuhabisi semua. Kurang ajar. Wandi, mantan ketua aliansi. Nggak bisa asal kamu tantang begitu. Tunggu. Kamu. Kamu cari aku? Hedo, cepat kemari. Itu menantu nggak guna keluarga Yumi, Hedo kan? Ngapain dia ikutan? Bilang saja, ngapain cari aku? Kamu naga hitam? Dia orang yang nggak punya kekuatan apa-apa. Jangan bercanda. Iya, naga hitam mana mungkin orang biasa kayak dia. Menurutku, dia sengaja mau menarik perhatian. Target sudah kepancing. Kamu naga hitam atau bukan? Aku akan coba. ayah hebat banget. Kenapa dia bisa bela diri? Bukannya dia orang biasa. Kekuatan dalam sekuat ini cuma ada satu orang di dunia. Apa mungkin kamu beneran naga hitam? Kamu beneran naga hitam? Apa? Dia beneran naga hitam? ayah, udah aku bilang dari awal.
Hedo bukan orang gak guna, dia cuma gak mau tunjukin. Mana mungkin? Ternyata dia naga hitam. Dia kan tukang jual besi rongsokan. Bilang saja, ngapain kamu repot-repot cari aku? Istri dan anakku kau bawa kemana? Senior Wandi, Anda salah paham. Keluarga Yumi gak culik istri dan anakmu. Sementara yang bawa mereka, itu prajurit pembela. Prajurit pembela? Omong kosong! Aku gak ada masalah sama mereka. Kenapa mereka tangkap istri dan anakku? Kamu tanya mereka saja. Kenapa aku harus percaya omonganmu? Kalau aku turun tangan, istri dan anakmu gak bakal selamat. Aku sudah bilang semuanya, sisanya terserah kamu. Kita belum selesai. Siapa yang izinin kamu pergi? Ya! Awas! Ternyata Wandi benar-benar orang gila. Yang ganggu dia, walaupun lawannya naga hitam, dia juga nggak bakal nyerah. Nah, sekarang Hedo bakal kena masalah. Ini jurus naga gila. Kamu... maaf, aku kurang jeli. 15 tahun nggak ketemu. Nggak bisa kenalin kamu. Muridmu, Wandi. Hormat pada guru. Wah, ya hormat. Wah, hebat sekali dia. Apa? Muridmu Wandi. Hormat pada guru. Tiang besi, untung kamu masih kenalin aku. 15 tahun gak ketemu, kekuatanmu nambah banyak ya. Guruku, ternyata sang naga hitam. 15 tahun lalu, aku ambil obat di Gunung Dasin dan ajarin kamu jurus selama 3 bulan. Gak nyangka kamu bisa bangun sekte Dasin. Itu sebuah pencapaian. Kamu gak mengecewakan aku. Waktu itu aku baru belasan tahun. Untung ada kamu, selamatkan aku di Gunung Dasin dan ajarin semua jurusmu. Makanya aku masih bisa hidup. Kalau enggak, waktu itu aku pasti mati di hutan belantara itu. Selama ini, aku selalu giat berlatih. Semua ini, biar suatu hari nanti bisa ketemu kamu dan balas budi. Iya juga. Iya benar. Gak nyangka, mereka ternyata punya hubungan begitu. 15 tahun lalu, naga hitam umurnya nggak terlalu tua. Tapi waktu itu, dia sudah bisa jadi gurunya Wandi. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Hari itu, istri dan anakmu nantangin aku dan aku gak tahu hubungan kalian. Makanya, aku gak nolongin mereka. Murid gak nyalahkan guru. Sudahlah, yang paling penting cari prajurit pembela dan tolong istri dan anakmu. Tapi prajurit pembela kuat sekali. Kita harus cari kemana, guru? Mumpung sudah datang, ngapain masih sembunyi, ha? Sang naga hitam memang hebat. Kamu siapa? Perkenalkan, aku kepala prajurit pembela, Gio. Benny yang kamu bunuh sama Terry. Mereka anak buahku. Oh, jadi kamu datang buat balas dendam? Naga hitam. Aku tahu kamu sudah bangkitin kemampuanmu. Begini saja, kita tanding hari ini. Kalau kamu menang, aku dan orangku langsung pergi. Pergi saja nggak cukup. Aku mau kamu lepasin orang yang kamu tangkap. Oke. Pergi saja nggak cukup. Aku mau kamu lepasin orang yang kamu tangkap. Oke. Gak perlu guru yang turun tangan. Biar aku yang lawan.
Kenapa bisa begini? Dia gak bisa tahan satu jurus dari dia. Kemampuan seperti ini gak pantas lawan aku. Semuanya, kita serang bersama. Berhenti. Kalian pasti kalah. Walaupun kami bukan lawannya, setidaknya kami berusaha lawan. Daripada kamu yang cuma bisa ngomong. Ketua, Ayah, dulu aku nggak tahu siapa kamu. Sekarang, mohon tolong kami dan selamatkan kami dari bahaya ini. Ayah, tenang saja. Hedo nggak bakal cuma diam saja. Kalian jangan saling puji lagi. Tenang saja. Kalian semua gak bakal bisa kabur. lawan kamu itu aku. Lawan kamu itu aku. Aku mau lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Gawat. Prajurit pembela sudah bukan manusia. Sang naga hitam pun juga bukan lawannya. Tunggu apa lagi? Ayo cepat kabur. Tunggu dulu. Kita harus percaya Hedo. Ayah, semangat! Leo selalu dukung ayah. Naga hitam. Akhirnya kamu pakai kemampuanmu. Apa? Hedo ternyata master. Ternyata Hedo juga seorang master. Sekarang kita bisa bertanding lebih serius lagi. Kamu gak pantas. Sayang, Ayah, Apa yang kamu lakukan? Naga hitam. Aku berani samperin kamu. Kamu kira aku nggak ada persiapan? Cincin ini dibikin dari bahan khusus. Bisa tahan semua kemampuan. Naga hitam. Kamu pasti mati hari ini. Tanpa kemampuan, aku tetap bisa bunuh kamu. Tuan, ini salah naga hitam, bukan urusan kami. Aku menyerah. Mulai sekarang, aku tunduk sama prajurit pembela. Ian, dasar bajingan. Nggak nyangka ternyata kamu si penakut itu. Demi nyawamu, kamu sampai nggak mau harga dirimu. Guru, apa gunanya harga diri? Kalau nggak menyerah, apa mau tunggu mati? Kamu... Siapa bilang gak ada harapan menang? Siapa bilang gak ada harapan menang? Naga hitam, sudah begini, kamu masih mimpi bisa kalahin aku. Lucu sekali. Kamu lumayan tahu diri juga. Sayangnya, aku sudah bilang, kalian para petarung
Gak boleh tersisa satu. Ini nggak bisa pergi. Naga hitam, sekarang giliran kamu. Udah kubilang, tanpa kemampuan, aku tetap bisa bunuh kamu. Mana mungkin? Kalau sudah di tingkat tertinggi, semua benda bisa jadi senjata. Udah kubilang, tanpa kemampuan aku tetap bisa menang. Pengawal, cepat tangkap si Gio ini. Katakan, anak istriku dibawa kemana? Kalau mau bunuh saja, aku nggak akan kasih tahu. Aku tanya, ngapain kalian tangkap istri dan anaknya? Naga hitam, kamu memang hebat. Tapi mau mancing aku kasih tahu, mimpi saja kamu. Nggak lama lagi akan ada yang selamatin aku. Nanti kalian semua akan mati. Aku bunuh kamu! Jangan emosi. Bawa pergi. Guru, gimana kalau kita bawa orang lawan prajurit pembela? Nggak boleh. Prajurit pembela kuat sekali. Jika langsung serbu, bahaya sekali. Benar. Apalagi sampai sekarang ini nggak ada yang tahu di mana markas prajurit pembela. Kita harus buat rencana yang matang. Dengar Hedo, kalau mau anakku selamat, datang ke prajurit pembela. Leo, Hedo, gimana ini? prajurit pembela. Cari mati. Mie-nya sudah siap. Ayah, biar aku saja. Ayahmu belum tua. Tuan, ini mie Anda. Ini es plum asam gratis. Terima kasih. Maaf ya Tuan, maaf. Fania, salah pilih sayur. Tuan, apa pekerjaan? Kayaknya nggak pernah lihat. Buka toko perkakas, baru pindah. Perkakas? Sekitar sini nggak pernah lihat toko perkakas. Toko Anda di mana? Belum buka. Oh ya? Siapa kamu sebenarnya? Ngapain ke sini? Tunggu orang. Tunggu siapa? Bentar lagi sampai. Verlo, kamu sudah lama sembunyi. Aku susah payah cari kamu. Prajurit pembela? Tuan, tokoku mau tutup. Kamu orang biasa. Cepat pergi. Aku sudah bayar. Harus habisin dulu. Fania, ke belakang ayah. Aku emang gak salah orang. Masih muda. Kemampuannya sudah sekuat ini. Aku kasih kamu kesempatan. Ikut ke prajurit pembela. Dia nggak akan kemana-mana. Jangan harap bawa dia. Verlo, kamu cuma orang biasa. Bisa punya anak seorang master.
Itu anugerah terbesarmu. Kalau kamu halangi, kamu nggak akan selamat. Woi, nggak lihat di sini lagi ada urusan? Yang nggak berkepentingan, cepat pergi. Cari mati. Ha! Nggak tahu diri. Kalau kamu mati, dia baru mau nurut ikut aku. Cuma trik. Kamu master. Tuan, ini bukan urusan kamu. Cepat pergi. Siapa bilang bukan urusanku? Hah? Aku emang lagi tunggu dia. Cari mati. Aku ini wakil kepala prajurit pembela. Kekuatanmu ini nggak ada apa-apanya. Cakar naga, jurus jihan. Mana dia? Sekarang ini, aku cuma tanya satu kali. Di mana markas prajurit pembela? Sekarang ini, aku cuma tanya satu kali. Di mana markas prajurit pembela? Ngapain cari markas prajurit pembela? Ada urusan penting. Markas prajurit pembela nggak bisa asal dibocorin. Kalau mau dapat infonya, harus gabung prajurit pembela. Kalau kamu mau gabung prajurit pembela, aku buat kamu wakil pertama. Kedudukannya cuma di bawah aku dan direktur. Dengan identitas ini, aku bisa sesuka hati masuk prajurit pembela buat selamatkan Leo. Oke, sepakat. Tapi kamu harus janji. Lepasin mereka. Oke. Aku nggak sengaja nyusahin mereka. Tapi master dengan kekuatan spesial ini, kalau di kota, susah hidup kayak orang biasa. Mending gabung prajurit pembela. Uang, kekuasaan, apapun ada. Aku juga akan janji. Asal dia gabung prajurit pembela, aku akan angkat dia jadi muridku. Dia boleh keluar dari prajurit pembela kapanpun. Nggak akan halangi kalian bertemu. Oke, aku setuju. Ayah, selama ini ayah selalu pindah rumah demi aku. Aku nggak mau nyusahin ayah lagi. Oke. Ayah hargain pendapatmu. Ayo, bawa kami ke markas. Bos, orang itu kelihatan mencurigakan. Anda yakin mau dia gabungin ke prajurit pembela? Orang ini kekuatannya besar sekali. Bagaimanapun juga, ada untungnya di dekat dia. Baik. Minggir! Ini tempat aku. Ternyata anak orang biasa. Fisiknya lemah sekali. Didorong saja jatuh. Aku yang duluan duduk di sini. Kamu ini siapa? Beraninya begini sama Kak Denis. Kak Denis ini keturunan master. 85% bisa bangkitin kemampuannya. Sedangkan kamu mungkin akan mati di kursi roda.
Lihat aja penampilanmu. Orang tuamu pasti cuma sampah masyarakat. Begini aja, kamu berlutut dan sujud padaku. Aku akan izinin kamu ikut aku. Kak Denis sudah ngomong. Ngapain masih bengong? Cepat berlutut. Kalian gak boleh hina ayah ibuku. Dasar bocah, kupukul kamu. Hei, ngapain? Hei, ngapain? Upacara pembangkitan kemampuan bentar lagi mau mulai. Kalian nggak makan, malah berantem. Hah? Paman, dia ejek orang tuaku adalah sampah masyarakat. Aku nggak terima. Jadi berantem sama dia. Kamu bohong. Kamu yang duluan hina aku. Cukup! Berani sekali berantem di depan aku. Besar juga nyali kalian. Kalau gitu, nggak usah makan lagi. Langsung antar ke upacara pembangkitan. Lepasin aku. Aku gak mau. Lepasin aku. Bocah nakal. Bikin ribut, nggak pilih tempat. Hari ini ada wakil mau datang ke tempat kita. Kalau kamu bikin dia kesel, aku bisa nggak jadi diangkat jadi wakil. Lain kali, lebih hati-hati. Iya, aku paham. Tapi Paman, Anda harusnya nggak bakal lepasin bocah itu kan? Tenang saja. Anak buangan dari orang biasa. Berani sakitin keponakanku. Aku nggak bakal biarin dia hidup. Habis upacara itu. Kenzo, Wakil Hedo sudah datang. Pak Ardi sudah hilang bertahun-tahun. Wakil kepala benaran punya kekuasaan. Karena bisa dihargai sama wakil kepala, maka harus baik padanya. Baik. Oh iya, Wakil Kepala suruh kamu bawa murid baru Fania lihat ke panggung pembangkitan. Oke. Nanti aku akan cari tahu apa yang wakil ini suka. Aku akan siapkan dulu. Kamu bantu aku terima tamu dulu. Baik, ya. Wakil Hedo, walau prajurit pembela nggak dikenal orang, tapi kita punya markas di seluruh penjuru dunia. Dengan adanya kamu, pasti buat prajurit pembela menjadi semakin kuat. Tunggu. Tunggu. Semua anak belum bangkitkan kemampuannya ada di sini? Iya. Semua yang dibutuhkan buat pembangkitan ada di sini. Lepas penutup kepala mereka. Tunggu dulu. Wakil Hedo, prajurit pembela punya rahasia dan juga punya aturan sendiri. Ini nggak pantas. Wakil Ketua, ini Wakil Hedo yang baru menjabat. Ternyata sama kayak beritanya, wibawanya luar biasa. Sana, lanjut kerja. Baik. Wakil Ketua, di mana ruang kendali? Aku mau keliling lagi. Oke. Fania, kamu bawa Kenzo ke panggung pembangkitan. Oke. Wakil Hedo, Silakan. Gagal dibangkitkan. Tambah 20 volt lagi. Anak ini sudah mati. Bawa pergi. Ganti. Jaku, aku bawain sampel percobaan baru.
Jangan, lepasin aku! Lepasin aku, jangan! Ini pilihan khusus dari Kenzo. Dia bilang, jaga baik-baik ya. Kalau begitu, mulai dari 60 volt. Kurasa umurnya cukup buat rasain hidup menderita. Aku nggak mau disetrum. Jangan banyak bicara. Gangguin keponakannya Kenzo. Kamu berharap hidup tenang. Orang biasa yang rendahan bisa duduk di kursi ini. Kamu harus bersyukur. Aku nggak mau bangkitin kemampuan. Aku mau ayah. Gelombang otaknya nggak ada gerakan. Ternyata keturunan orang biasa mau mancing kemampuan bukan hal yang gampang. Kalau begitu, tambahkan lagi. Tugasku adalah cari lebih banyak master, bukan bunuh orang. Dalam kondisi badannya, kalau tambah 10 volt lagi, dia bisa mati. Dalam kondisi badannya, kalau tambah 10 volt lagi, dia bisa mati. Siapa suruh anak ini bikin Pak Genzo marah? Begini saja. Kalau kamu bikin anak ini menderita sekali, aku akan bagiin koleksi minumanku. Kalau begitu, tambah 5 volt lagi. Enggak, jangan. Leo sakit banget. Jangan setrum Leo. Nona Vania, aku dengar kamu sama Wakil Hedo udah kenal lama. Boleh aku tanya, Wakil Hedo ini biasanya suka ngapain saja? Aku gak bermaksud apa-apa. Aku ini cuma kagum sama Wakil Hedo yang muda dan berprestasi. Kalau ada waktu, mau ketemu dia. Wakil Hedo suka apa? Aku nggak tahu. Tapi aku dengar dia ke prajurit pembela buat cari anaknya. Kayaknya kalau aku temuin anak Wakil Hedo, aku bisa dapat perhatiannya. Berhenti! Berhenti! Nona Vania, sebenarnya ada apa ini? Harusnya aku yang tanya baru benar. Kenapa kalian tega tindas anak kecil begini? Nona, kami begini buat bangkitkan kemampuannya. Semua ini sangat berarti. Iya, Nona Vania, kemampuanmu tinggi dan kemampuanmu bangkit sendiri. Orang biasa kayak gini harus lewati tahap ini. Kakak tolongin aku. Leo nggak mau jadi master. Leo nggak mau disetrum. Kalau nggak salah ingat, upacara pembangkitan harusnya disesuaikan sama kondisi fisik dari targetnya. Anak kecil ini mana kuat sama tegangan setinggi itu. Pak Kenzo, menurutku kalian cuman asal siksa. Aku mau adukan ke Wakil Hedo dan guru. Nona Vania, hal ini nggak kayak yang kamu bayangkan. Aku nggak percaya kalian. Aku mau dengar dari anak itu. Nak, kasih tahu kakak, apa mereka ada tindas kamu? Nak, kasih tahu kakak, mereka ini ada tindas kamu. Mereka tindas Leo. Tuan Kenzo bela keponakannya, makanya Leo dikirim buat disetrum. Nona Vania, jangan dengerin kata anak siaran ini. Yang kami lakuin ini semuanya sesuai prosedur. Kalau memang sesuai aturan, baguslah. Biar keponakan Tuan Kenzo cobain tegangan ini juga. Paman, kalau voltasenya 65 volt, aku pasti kesakitan. Anak biasa kayak dia boleh mati, tapi aku nggak boleh mati. Iya. Nona Vania, masalah ini emang salah anak buah dan keponakanku. Aku bakal suruh orang buat balikin Leo. Nggak usah, aku nggak percaya kalian.
Apa ini cuma perasaanku? Kenapa aku merasa anak ini mirip sama Kahedo? Tunggu. Ini anak naga hitam. Kalian gak boleh bawa dia pergi. Apa? Naga hitam? Wakil Hedo, di depan ini itu ruang pengawas. Setiap sudut markas pembela bisa kelihatan jelas. Leo, Apa? cari mati. Anak sialan ini ternyata anak naga hitam. Dia itu ketua aliansi yang dikejar prajurit pembela. Apa anak ini ada gen petarung? Benar. Anak ini jahat dari lahir. Apalagi ayahnya sakitin banyak orang prajurit pembela. Pokoknya, aku harus balas semuanya. Kasih anak ini tegangan listrik 100 volt. Buat naga hitam ngerasain. Rasanya jadi nggak berdaya. Nggak boleh. Tegangan 100 volt, orang dewasa nggak bakal kuat, apalagi anak kecil. Jangan kira karena kamu murid wakil ketua, jadi bisa atur seenaknya. Kamu belum pantas begini. Kamu lihat saja baik-baik. Lihat gimana aku siksa anak ini. Semua yang naga hitam lakukan padaku akan kubalas ke anak ini. Kapten Benny, aku bantu kamu. Jangan pegang aku, ayah tolongin aku. Jangan pegang aku, ayah tolongin Berisik aku. banget. Ayah. Pasang kamera. Rekam anak ini pas lagi disetrum dan kirimin ke naga hitam. Biar dia nikmatin baik-baik. Kalian begini sama anak kecil, kalian bakal kena karma. Kecuali naga hitam datang ke sini. Kalau enggak, siapa yang bisa lawan aku? Naga hitam! Ini balasan atas semua kejahatanmu. Benny, cari mati. Benny, cari mati. Naga hitam, kenapa kamu di sini? Beraninya kalian giniin anakku. Mati kamu. Kenapa dia seperti ini? Aku bersalah, aku bersalah. Hanya kamu suka direkam, rekam saja. Leo, Leo. Kahedo, Leo cuma pingsan, dia nggak mati. Hei, jangan mendekat. Kalau wakil ketua tahu kamu bikin onar di sini, dia nggak bakal lepasin kamu. Panggil wakil ketua ke sini. Leo. Ngapain bengong? Hah? Aku nggak percaya. Sekelompok master nggak bisa kalahin satu petarung biasa. Cepat serang! Tunggu! Leo, kekuatan mastermu sudah bangkit. Jangan sakiti ayahku.
Leo, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Aku rasa sekarang aku jadi makin kuat. Maaf Leo, ayah gagal lindungin kamu. Nggak apa ayah, Leo sekarang baik-baik saja. Di area pembangkitan ada yang bikin onar. Mohon habisi para pembuat onar. Cepat. Leo, jangan takut. Ada ayah. Naga hitam. Ini semua peluru khusus buat tahan Master. Kali ini gimana kamu mau kabur? Kahedo, mereka nggak akan sakiti aku. Kamu bawa Leo pergi, aku lawan mereka. Berhenti! Berhenti! Naga hitam. Wakil ketua sudah datang. Kali ini kamu pasti mati. Wakil ketua, kamu ngapain? Ini naga hitam terobos area terlarang. Harusnya kamu hajar dia. Terobos apanya? Dia wakil prajurit pembela yang aku undang sendiri. Kamu ini siapa? Beraninya ganggu dia? Apa? Dia wakil hidup yang baru datang itu. Tapi wakil ketua, dia itu naga hitam. Aku nggak peduli sama identitas lamanya. Yang penting sekarang, dia berpihak padaku. Kamu sudah singgung dia. Mending kamu pikirin. Mau minta maaf gimana? Wakil Hedo, aku bersalah padamu. Harusnya aku gak ganggu anakmu. Anda orang yang sangat baik. Maafkan aku kali ini. Aku ingat kamu pernah bilang, bisa duduk di kursi ini, itu sebuah keberuntungan. Begini, kamu cobain saja. Tadi gimana kalian perlakukan anakku? Sekarang akan kubalas ke kalian. Kalau kalian melawan, jangan salahin, aku kejam. Jangan. Wakil Hedo. Jangan. Lepasin aku. Jangan. Lepasin aku. Jangan. Jangan. Wakil Hedo. Tunggu dulu. Karena wakil ketua Darren sudah tahu identitas asliku, aku nggak perlu pura-pura lagi. Mau tangkap atau lepasin, terserah kamu. Dengan satu syarat, asal kamu bisa. Wakil Hedo, Anda salah paham. Sebelumnya, yang tangkap petarung itu Kepala Ardi. Nggak ada hubungannya sama aku. Aku lagi mikir, karena kamu sudah gabung, gimana kalau gabungkan kekuatan kita, selesaikan masalah di dunia ini, biar para petarung dan master bisa hidup rukun. Wakil ketua Darren, ini masalah penting, melibatkan banyak orang. Gak bisa diputuskan cuma dari omonganmu. Aku pamit. Ayo. Darren, kamu... Ayah, Kahedo, Kahedo, ayah, Kahedo, ayah, Pengkhianat. ayah, Kahedo, ayah, Kahedo, ayah, Kahedo, ayah.
Leo. Leo. Naga hitam, naga hitam. Aku kira kemampuanmu hebat sekali. Gak nyangka, kamu juga dikurung di sini. Rasain, rasain. Siapa yang bawa aku ke sini? Orang ini mantan ketua prajurit pembela yang sudah lama hilang. Ini rencana Darren buat dia di penjara. Biar dia kuasai prajurit pembela. Waktu dulu aku buat prajurit pembela. Tujuannya buat kasih rumah ke anak-anak yang beda. Dari orang biasa. Pas Darren sadar dia bisa hilangkan kekuatan orang. Dia langsung bilang ke aku mau buat master. Dan ingin kuasai dunia. Ini bertentangan sama visi dan misi awal prajurit pembela. Aku langsung tolak. Gak nyangka. Dia malah serang aku. Bajingan itu. Sedot semua tenaga seumur hidupku. Kalau tenagamu juga disedot, dia akan jadi gak terkalahkan. Dan kamu orang bodoh malah menjerat diri sendiri. Kenapa kamu yakin aku bukan sengaja ditangkap? Kenapa kamu yakin aku bukan sengaja ditangkap? Kamu memang hebat. Sudah kena racunku bisa sadar secepat ini. Fisiknya hebat sekali. Fisik sebagus apapun, gak ada yang bisa kalahin akting kamu, Darren. Dulu pas di restoran Verlo, kamu sengaja ngalah sama aku kan? Emang kenapa? Kamu beneran kira aku cuma mau tangkap Vania? Target utamaku itu kamu. Ketua Aliansi Bela Diri, Master tingkat S+. Asal aku menyerap kemampuanmu, di dunia ini nggak ada yang bisa kalahin aku. Karena semuanya sudah jelas, aku juga gak perlu acting lagi. Pas di restoran, aku sudah sadar kamu bisa jurusnya Jihan. Aku langsung mikir, tujuannya kalian tangkap petarung cuman buat serap semua kekuatan mereka. Ambisimu besar juga ya. Kalau begini, mau itu petarung atau master, kamu bisa jadi gak terkalahkan. Naga hitam, kalau sudah tahu semuanya, cepat bunuh dia dan keluarkan kita dari sini. Mimpi, dia kena racunku. Meski dia lagi berdiri, tapi sama sekali bukan lawanku. Begini juga bagus. Aku perlihatkan persatuan, kekuatan, petarung, dan masterku. Ibu, aku takut banget. Naga hitam juga kalah. Nggak nyangka. Ternyata kamu punya kekuatan sedahsyat ini. Tapi nggak tahu cara gunainnya. Bisa-bisanya jatuh jadi orang biasa. Naga hitam. Kamu cuma orang nggak berguna. Biar aku pakai kemampuanmu. Buat bunuh kamu. Rita, ngapain kamu datang? Kalau kamu gak pulang, aku tebak kamu dalam masalah, jadi aku nyusulin kamu. Untungnya, aku gak terlambat. Cepat pergi, di sini berbahaya. Sudah datang semua.
Oke. Aku bunuh kalian berdua. Heh. Ya. Ya. Rita! Walaupun aku mati, aku nggak bakal biarin kamu sakitin keluargaku. Kalau gitu, kalian mati bersama. Oh. Ada apa ini? Aku sudah bilang, aku pensiun karena aku takut gak bisa kontrol kekuatan ini. Aku harus berterima kasih. Kamu bantu atasi masalahku. Apa ini rencanamu? Kehidupan selanjutnya, jangan sebodoh ini lagi. Hei! Rita, kamu gimana? Syukurlah. Ayo pulang. Aku nggak apa. Coba lihat Leo. Kanan dikit. Kanan lagi, ya. Oke, cukup. Ketua Aliansi Bela Diri, kepala prajurit pembela, ngapain merendah angkat barang sendiri? Jangan ledekin aku lagi. Ya? Kalau 1 bulan lalu, mantan ketua pembela gak sembuhin racunku, aku gak tahu bakal hidup atau mati. Yang aku pikirin itu, kita sekeluarga bisa bersama. Itu yang paling bahagia. Nggak bisa. Prajurit pembela masih ada masalah yang belum kamu selesaikan. Lagian, aku sudah buat rencana kehidupan kita. Rencana apa? Menurutmu, apa Leo butuh adik cewek? Kamu, aduh, kamu.